Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Salamnya sama saja ya, biar lebih akrab kita. Iya. Perkenalkan, saya Aditya Jati Wijayanto atau lebih familiar dengan Jati. Saya di sini merupakan tutor berharian di program kesetaraan paket C. Saya di sini mengajar mapel sejarah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin untuk satu-satu yang mau memimpin. Sebelum kita mulai pada pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita hari ini akan belajar tentang respon kemerdekaan Indonesia terhadap dunia internasional. Bagaimana sih respon negara lain ketika kita merdeka? Sebelum itu, ada yang tahu nggak? Syarat sebuah negara itu harus ada apanya? Dulu. Selain itu, wilayah. Terus pemimpin. Nah, yang tadi sebutkan ini merupakan pengakuan secara de facto. Jadi de facto itu merupakan pengakuan dengan kondisi real di lapangan. Jadi tidak berdasarkan hukum internasional, melihat kondisi yang ada di lapangan. Ada juga pengakuan secara jujur. Pengakuan ini merupakan pengakuan dari hukum internasional. Jadi ketika suatu negara ini mau merdeka, harus mendapatkan pengakuan dari negara lain, maka negara yang mau mengakui itu harus menyerahkan dokumen sebagai bentuk pengakuan dari negara yang akan merdeka itu. Nah, selain kedua saat ini, jujur juga de facto ini, ada juga yang tak kalah penting, yaitu pengakuan dari negara yang dijajah sebelumnya. Jadi Indonesia ini kan dijajah oleh Belanda. Jadi Indonesia ini harus memberi pengakuan dari negara Belanda sebelumnya. Nah, di sini apakah Belanda itu mau mengakui kemerdekaan Indonesia? Tidak sekali itu. Jadi harus ada peristiwa-peristiwa yang sangat panjang yang harus dilalui sampai akhirnya Belanda itu mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kita akan bahas dari segi ekonomi dan juga militer. Untuk dari ekonomi sendiri, waktu awal kemerdekaan tanggal 17 Agustus, ekonomi di Indonesia ini sangat tidak stabil. Jadi akan terjadi inflasi dan ditambah lagi dengan peredaran mata uang Jepang yang mencapai angka 4 miliar di Indonesia. Dan 1,4 miliarnya itu beredar di Pulau Jawa. Selain itu diperparah juga dengan aturan dari AFNA ini. AFNA ini merupakan tentara sekutu yang disiapkan di Indonesia setelah Perang Dunia Kedua. Nah, AFNA ini memblokir jalur laut yang ada di Indonesia. Tujuannya itu apa? Agar senjata dan juga pasukan militer itu tidak dapat masuk ke wilayah kita, wilayah Indonesia ini. Akibat dari pemblokadan jalur laut ini, Indonesia tidak dapat mengimpor maupun mengekspor hasil kebutuhan bahan pokoknya, sehingga mengakibatkan kekosongan kas pada negara kita. Nah, selanjutnya dari segi militer ini terdapat beberapa pertempuran. Yang pertama, ada pertempuran Surabaya. Ada yang tahu pertemuan Surabaya ini terjadi tanggal berapa?
merupakan gambaran dari pertempuran Surabaya. Ya. Pertempuran Surabaya ini terjadi antara rakyat Surabaya dan juga tentara AFNAI, dipicu oleh tewasnya atau meninggalnya jenderal dari tentara AFNAI yaitu Jenderal Malabai yang kemudian menimbulkan api amarah dari tentara AFNAI ini untuk menyerang rakyat Surabaya. Nah, untuk mengenang jasa para pahlawan dan keberanian para pahlawan yang ada di Surabaya ini, di tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dan ini merupakan tokoh dari pertempuran Surabaya, Bung Tomo. Yang kedua yaitu ada pertempuran Ambarawa. Ada yang tahu Ambarawa itu di mana? Ya, pas sekali. Pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 November tahun 1945 antara TKR itu Tentara Republik Indonesia dengan tentara AFNAI. Setelah tanggal untuk ini singkat, hanya terjadi sekitar 1 bulan saja. Setelah bulan Desember, akhirnya TKR kita yang ada di Ambarawa ini berhasil memukul mundur para tentara AFNAI yang ada di Ambarawa. Dan pada tanggal 15 Desember itu diperingati sebagai Hari Juang Kartika yang diperingati satunya oleh Tentara Angkatan Darat. Dan dibentuk Monumen Praraga Ambarawa yang ada di Semarang untuk memperingati kegigihan para pejuang kita yang ada di Semarang. Nah, ini merupakan gambaran dari pertempuran Ambarawa. Dan selanjutnya yaitu ada pertempuran Medan Aya. Pertempuran Medan Aya ini dipicu akibat tentara AFNAI yang mencopot lencana merah putih yang kemudian diinjak-injak. Yang ini menyulut api amarah dari para pemuda yang ada di Medan. Kemudian pemuda ini menyerang tentara AFNAI dan tentara AFNAI pun menyerang balik dengan personel penuh dengan mengerahkan pesawat tempur juga untuk meratakan seluruh kota Medan. Dan pada satu tahun kemudian pada tahun 1946 dibentuk sebuah resimen Laskar Rakyat Medan untuk menanggulangi peperangan yang ada di Medan itu. Ini gambaran dari perang yang ada di Medan. Perang besar. Yang keempat yaitu ada Bandung Lautan Api. Tentu tak asingkan dengan nama Bandung Lautan Api ini. Bandung Lautan Api ini merupakan tragedi atau peristiwa di mana kota Bandung bagian selatan ini dibakar atau dibumi hanguskan oleh para TKR. Tujuannya itu apa? Agar posisi yang strategis di bagian wilayah Bandung ini tidak dimanfaatkan oleh para sekutu ini, para AFNAI ini. Perang ini terjadi pada tanggal 21 November tahun 1945. Dan pembakaran atau pembumi hangusan ini terjadi pada tanggal 24 Maret tahun 1946. Jadi 1 tahun kemudian baru dibakar kota Bandung. Yang kelima ada agresi militer. Agresi militer yang pertama. Agresi militer pertama ini terjadi pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Agresi militer pertama ini mengecam dikecam oleh PBB karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan
yang kita ketahui. Jadi pada saat itu Australia melaporkan kepada PBB agar segera menghentikan agresi militer yang pertama ini dan membuat sebuah perjanjian. Dan akhirnya agresi militer ini berhasil berhenti, gencatan-senjata berhenti sementara. Namun masih terjadi pertempuran kecil akibat dari kurangnya sosialisasi yang ada di bawah, tentang yang ada di bawah. Yang keenam, ada agresi militer yang kedua. Agresi militer kedua ini menyerang ibu kota sementara kita. Ada yang tahu ibu kota sementara Indonesia itu di mana? Ya, Yogyakarta. Jadi agresi militer kedua ini tentara dari AP ini berhasil menguasai Yogyakarta untuk sepenuhnya. Namun peristiwa ini kembali lagi mengecam PBB untuk segera turun tangan. Di sini Amerika Serikat dengan powernya menggunakan powernya untuk menghentikan agresi militer ini. Dan akhirnya dari agresi militer pertama dan kedua ini timbullah sebuah perjanjian, yaitu ada perjanjian Bogwe yang pertama. Perjanjian ini dilakukan di Belanda pada tanggal 14 April sampai 25 April tahun 1946. Namun di dalam perjanjian ini tidak dapat ditemukan sebuah mufakat, tidak ada kesepakatan antara pihak Belanda dan juga pihak Indonesia. Jadi sia-sia saja, tidak ada hasilnya. Yang kedua, ada perjanjian atau perundingan di Jati. Berbeda dengan perjanjian Bogwe, ini perundingan Liga Jati ini menghasilkan beberapa poin. Ini ada sekitar 6 poin. Saya bacakan saja. Yang pertama, soalnya banyak saya nggak hafal. Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan Jepang ke pemerintah RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, pemerintah Belanda dan pemerintah RI akan bekerja sama untuk membentuk negara Indonesia Serikat atau NIS. Yang ketiga, pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, pemerintah Belanda dan RI akan mengusahakan agar pembentukan NIS dan Uni bisa diselesaikan sebelum 1 Januari 1949. Yang kelima, pemerintah RI mengakui, memulihkan dan melindungi hak milik asing pasal 14. Yang keenam, pemerintah Belanda dan pemerintah RI setuju untuk mengadakan pengurangan tentara dan bekerja sama dengan hal ketentaraan. Yang terakhir, jika terjadi penyelesaian antara pemerintah Belanda dan pemerintah RI perihal pelaksanaan persetujuan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan personal pada sebuah komisi atribut untuk memecahkannya. Perundingan Liga Jati ini terjadi pada tanggal 11 sampai dengan 15 November tahun 1945. Dan kemudian ditandatangani atau disahkan oleh KNIP pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Nah, setelah adanya perundingan Liga Jati ini, baru beberapa negara itu mengakui akan kedaulatan bangsa Indonesia ini, seperti negara Amerika Serikat, Mesir, Afghanistan, Myanmar, Arab Saudi, India, dan Pakistan. Dan selanjutnya yaitu ada perundingan Tentwil.
perundingan April ini terjadi akibat agresi militer yang pertama membuahkan hasil, yaitu tentang perundingan April. Ini, jadi perundingan April itu terjadi di kapal bernama April yang berada di Teluk Jakarta. Ini gambar kapalnya di belakang ini. Perundingan April ini terjadi pada tanggal 4 Agustus tahun 1947. Perundingan ini menghasilkan suatu kesepakatan antara pihak Belanda dan juga Indonesia, yaitu Belanda tetap berdolat atas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatannya diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Indonesia Belanda merupakan bagian dari RIS. Yang ketiga, sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. Yang terakhir, pasukan RI berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI. Dan perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 7 Januari tahun 1948. Tak lama setelah adanya perjanjian. Yang keempat yaitu ada perundingan Rompuy. Nah, berbeda dengan perundingan sebelumnya, perundingan Rompuy ini menghasilkan dua kesepakatan yang berbeda antara pihak Belanda dan juga pihak Indonesia. Jadi draft yang ada di Belanda dan juga yang ada di Indonesia itu berbeda hasilnya. Perundingan ini terjadi pada tanggal 17 April tahun 1949 dan kemudian pada tanggal 7 Mei baru tercapai mufakat antara kedua belah pihak. Dan yang ada di Indonesia itu berisikan pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan pemerintah penghentian perang gerilya. Yang kedua, kedua belah pihak bekerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. Yang ketiga, Belanda turut serta dalam konferensi meja bundar atau KMB. Ini merupakan draft yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk draft yang ada di Belanda ini jauh lebih banyak isinya dibanding dengan draft yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama, pemerintah Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. Yang kedua, pemerintah RI bebas menjalankan tugasnya dalam Presiden Yogyakarta. Yang ketiga, pihak Belanda akan menghentikan segala operasi militer dan akan melepaskan semua tahanan politik sejak sejak tanggal 17 Desember. Yang keempat, Belanda tidak akan mendirikan daerah atau negara baru di daerah RI. Yang kelima, Belanda akan menyokong RI masuk Indonesia Serikat dan mempunyai sepertiga anggota dari segenap anggota Dewan Perwakilan Federal. Yang terakhir, Belanda menyetujui bahwa semua area di luar Presidensi Yogyakarta dan pegawai-pegawai Republik yang masih bertugas dapat menjalankan tugasnya. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 6 Juli tahun 1949. Kemudian yang terakhir yaitu ada KMB. Atau konferensi meja bundar. KMB ini terjadi pada tanggal 23 Agustus tahun 1949 di Den Haag, Belanda. KMB ini menghasilkan beberapa hasil, yaitu Belanda mengakui RIS atas sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kemudian RIS akan bekerjasama dengan Belanda dalam suatu perserikatan dan dikepalai oleh Ratu Belanda. Selanjutnya, RIS mengembalikan hak milik Belanda, mengembalikan konsensi dan izin baru perusahaan, dan semua uang kasih dia Belanda harus dibayarkan oleh RIS. Nah, di sini ada fakta menarik. Bahwasanya Belanda itu memang sudah mengakui kemerdekaan kita, namun Belanda itu belum mengakui proklamasi kemerdekaan kita. Baru pada tahun 2005, pada tanggal 16 Agustus, Belanda ini baru mau mengakui proklamasi kemerdekaan kita. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negerinya dari Belanda.
Nah, berdasarkan dari KMB ini terjadi penyerahan kedaulatan dari pemerintahan Belanda kepada pemerintahan Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu respon-respon dari dunia internasional, dari berbagai macam negara tentang kemerdekaan kita. Yang pertama ada dari negara Palestina. Meskipun pada waktu itu negara Palestina ini masih belum merdeka, masih dijajah, tetapi dukungan dari rakyat Palestina ini sangat memberikan hal yang berarti untuk kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang memberikan dukungan ini merupakan seorang mufti besar dari Palestina. Mufti ini merupakan pemberi fatwa atau pemberi hukum Islam yang ada di Palestina, yaitu bernama Muhammad Amin Al-Husaini. Mufti ini juga memberikan dorongan ataupun dukungan untuk negara-negara yang di timur untuk mendukung kemerdekaan negara Indonesia. Selain dari dukungan dari mufti besar itu, ada juga saudagar dari Palestina dan juga pemimpin di Palestina yang bernama Muhammad Ali Tahir. Bukan yang itu ya, bukan yang di Indonesia, di Palestina. Muhammad Ali Tahir ini memberikan dukungan berupa materi atau uang untuk RI. Jadi uang ini diberikan untuk menjaga pertahanan RI agar tidak diserang kembali, seperti itu. Kemudian yang kedua ada Mesir. Nah, kenapa Mesir mendukung kemerdekaan kita? Mesir mendukung kemerdekaan kita itu tak terlepas dari peran Muhammad Amin Al-Husaini itu yang memberikan pengaruh-pengaruhnya kepada negara-negara timur agar ikut serta mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 22 Maret tahun 1946, Mesir mengakui kemerdekaan kita secara de facto, berarti secara kondisi di lapangan, secara fakta-fakta yang ada. Kemudian diikuti oleh negara Arab, Suriah, Irak, dan juga Yaman. Pada tahun 1947 sampai tahun 1948. Nah, simpati dari rakyat Mesir ini luar biasa sekali. Ditujukan ketika rakyat Mesir ini memboikot barang-barang yang buatan dari Belanda. Jadi barang-barang buatan dari Belanda itu dilarang masuk ke negara Timur Tengah. Mereka semua sepakat bahwa negara Timur Tengah tidak boleh memasukkan barang-barang buatan dari Belanda. Yang ketiga ada dari India. Nah, sebelum India mendukung proklamasi kemerdekaan kita, Perdana Menteri Sultan Syahrir ini mengirimkan sejumlah 500.000 ton beras kepada rakyat India yang sedang kelaparan. Tujuannya adalah untuk menembus blokade ekonomi dari Belanda dan juga mencari dukungan atau simpati dari negara lain. Nah, di sini Sultan Syahrir berhasil untuk membujuk India agar mau mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 2 September India ini mendukung proklamasi kemerdekaan kita secara de facto. Tokohnya adalah Jawaharlal Nehru, presiden dari India pada waktu itu. Yang keempat ada Tahta Suci Vatikan. Nah, Tahta Suci Vatikan ini awalnya mengakui kemerdekaan kita secara simbolik, hanya berdasarkan pemerintah saja. Tapi lambat tahun Tahta Suci Vatikan ini mengakui kemerdekaan kita secara jujur atau berlandaskan hukum internasional yang ada, yang kemudian pada tahun 1950 mendirikan sebuah Apostolic
Internunciatur di Jakarta untuk kerjasama antara Indonesia dengan wilayah Asosiasi Vatikan. Yang kelima adalah Australia. Australia ini perannya sangat penting sekali dalam kemerdekaan kita. Pada saat agresi militer pertama, Australia yang melapor kepada PBB agar segera menghentikan serangan Belanda. Tapi pada awalnya Australia ini dukungan kepada Indonesia itu hanya netral, belum dukung secara penuh. Itu dibuktikan ketika Australia itu hanya menyuruh Belanda untuk segera menghentikan, karena mengingat kondisi rakyat kita yang tidak stabil pada waktu itu. Nah, tapi desakan dari rakyat Australia ini membuat pemerintah Australia ini terus mendukung kemerdekaan kita. Jadi dibuktikan dengan memboikot pelabuhan yang ada di Australia, karena Australia ini bukan jalur untuk Belanda transit sebelum ke Indonesia, jadi diboikot dulu di sana. Para petugas pelabuhan tidak mau menurunkan maupun menaikkan barang-barang dari Belanda. Tujuannya agar mobilitas dari Belanda ini terhambat sampai ke Indonesia. Mungkin cukup ini materi yang saya berikan. Sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Apakah teman-teman menyimak atau tidak? Ada yang tahu kenapa menunjuk vaksin itu apa? Secara apa? Secara real. Atau real. Kalau jujur, dunia apa? Kalau jujur itu pengakuan berdasarkan hukum internasional. Kalau tentara makna itu tentara apa? Bukan. Yang mendekat ke itu. Tentara apa itu tentara sekutu yang disiapkan oleh sekutu untuk Indonesia setelah Perang Dunia Kedua selesai. Tentara apa? Sekutu Belanda. Jawab. Oh, sekarang kalau dari 1, 2, 3, 5 perjanjian ini yang tidak membuahkan hasil itu yang mana? Yang tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan jadi Renville. Lumayan mas. Dan itu 3 varian. Dari kelima perjanjian ini yang tidak menghasilkan apa-apa dan tidak menghasilkan kesepakatan itu merupakan perjanjian yang pertama. Itu pokoknya. Oke, mungkin itu saja. Saya akan memberikan kertas untuk kalian evaluasi. Tentang materi kita hari ini. Diisi yang sepanjang kalian nanti. Rangkuman dari ini. Tentang
pertempuran, tentang ekonomi, ataupun perundingan. Tiga menit saja ya waktunya, jangan lama-lama. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak materi pada pagi hari ini. Saya harap materi ini dapat bermanfaat bagi kalian dan tentang anggota kalian. Petani. Petani. Boleh, silakan. Bagaimana kita bisa mencintai pelajaran sejarah? Saya sendiri kan tidak suka, bingung Pak. Jadi gini, Bagaimana? pelajaran sejarah itu sangat menarik sebenarnya. Karena dengan kita belajar sejarah, kita akan mengetahui fakta-fakta yang mungkin kita tidak ketahui tentang Indonesia ataupun tentang dunia luar. Nah, bagaimana kita bisa menyukai pelajaran sejarah? Membaca. Salah satunya membaca. Kalau kita boleh juga. Kalau kita tidak bisa membaca, Aku tidak pernah membaca deh. kan orang Indonesia kan minim sekali kan literasi. Kita ketahui. Jadi kita satunya bisa menonton video tentang apa namanya sejarah ataupun tentang ya bisa kita mengenal pola terkait dengan apa namanya sejarah kita ataupun bisa minta cerita pada kakak ataupun kita yang masih hidup pada zaman penjajahan kan biasanya ada untuk bercerita tentang kondisi zaman dulu itu seperti apa. Nanti kalau cerita tuh agak dikatakan sepertinya biar terdengar seperti itu. Jadi sejarah itu akan lebih menarik. Ada lagi? Sudah. Sebelum diakhiri mungkin bisa berdoa lebih dahulu. Kita menutup pembahasan materi pada kali ini. Maka kita tutup dengan bacaan doa. Berdoa untuk kesehatan masing-masing. Dan terima kasih teman-teman semua untuk perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.